Orang sering tanya sama saya, Bang Dedi kenapa main musik Bang Dedi? Saya cuma jelaskan, tak semua orang sesoleh kamu yang mau datang ke masjid, ke majlis pengajian. Ada orang yang tak berminat dikasih dakwah langsung Pak. Dikasih WhatsApp, di blok kita, dia marah kan? Jadi bila Bapak dengar ada orang mengharamkan musik, jangan dibantah Pak, jangan didebat. Itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya untuk yang ketujuh hadir di sini selalu bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz Dery, saya sangat mengikuti Anda. Anda ini pemain musik dulu ya? Sampai sekarang masih Pak? Masih ya? Masih. Nggak haram kan? Kalau memakan alat musik haram Pak, sepakat gitu ya. Kebetulan saya juga dulu pernah penyanyi Pak. Alhamdulillah. Pernah rekaman, cuman istri saya nggak setuju Pak Ustadz. Akhirnya saya sudah ngikutin apa mau istri saya. Tapi sampai sekarang tuh bergejolak hati saya gitu loh. Seperti Oma Irama kan tetap nyanyi, saya penyanyi dangdut kebetulan. Bapak juga pemain musik. Lah saya tuh aduh. Lah sekarang malah istri saya tuh setuju, ya udah masuk YouTube aja ayah katanya. Lah saya masuk YouTube, saya nggak ngerti ke YouTube itu. Nyuruh bapak ini nggak jadi-jadi masuk YouTube. Artinya apa ya? Saya tuh punya cita-cita seperti itu. Akhirnya saya sekarang itu berprinsip coba deh saya mau masuk ke YouTube, cuman berdasarkan yang Islam-Islaman gitu kan. Siap. Nah kebetulan Pak Ustadz, saya tuh punya temen pengacara. Ya dia nggak ngetop-ngetop amat lah, tapi kan udah ngetop juga tuh di salah satu partai. Nah dia itu apa ya? Saya tuh kan gini Pak, udah sangat lama saya melakukan ini. Saya bikin di YouTube, di WA saya ngajak orang tahajud malam gitu Pak. Nah dia tuh komplain, ustadznya tuh komplain, itu katanya nggak boleh. Kok kenapa? Nah itu kan salah satu dakwah saya. Kenapa nggak boleh saya kirim YouTube seperti itu ngajak orang tahajud? Katanya ria apa segala macam. Artinya saya melakukan itu ya berdasarkan hati saya. Artinya benar kata Pak Ustadz, sampaikan walaupun hanya satu ayat kan Pak Ustadz. Itu kan Al-Quran Pak Ustadz. Berarti saya nggak salah toh. Nah itu salah satu ustadz bahwa ngajak orang tahajud itu nggak bagus, nggak boleh. Nah pendapat Pak Ustadz seperti apa Pak? Baik. Nama saya Ibnu Haris Pak Ustadz. Pak Ibnu Haris. Betulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, ini berhubung pertanyaan masalah musik ya. Mungkin sebagian masih ada mempertanyakan masalah ini. Sebetulnya ini lagu lama Pak, tapi ini kalau nggak dibahas lagi banyak yang tak paham. Orang sering tanya sama saya, Bang Dedi kenapa main musik Bang Dedi? Saya cuma jelaskan, tak semua orang sesoleh kamu yang mau datang ke masjid, ke majlis pengajian. Ada orang yang tak berminat dikasih dakwah langsung Pak. Dikasih WhatsApp, di blok kita, dia marah kan? Ya, maka saya sebagai seorang musisi, seorang seniman, saya gunakan keahlian saya untuk mengajak mereka kepada Allah semampunya. Ini menjadi wasilah supaya orang-orang mau belajar agama, supaya orang tertarik dengan Islam. Sampai di sana saja. Itu manfaat musik bagi saya. Untuk menangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, mesti dengan merpati juga. Jadi untuk menarik perhatian anak-anak band, orang-orang di luar masjid sana, saya gunakanlah keahlian saya semampunya. Mudah-mudahan Allah terima. Terus kenapa ada ulama yang mengharamkan musik? Ulama yang mengharamkan musik karena mereka memandang, melihat mudarat daripada musik ini yang melalaikan. Apa saja alat musiknya kalau melalaikan, apa saja musik kalau melalaikan, itu jelas haram. Nah, maka ulama-ulama yang mengharamkan musik, mereka melihat dari sudut pandang mudaratnya. Dan banyak ulama yang membolehkan musik, kenapa? Karena mereka melihat dari sudut pandang manfaat musik tadi. Seperti musik yang saya buat, saya bikin lagu orang kaya mati, orang miskin mati. Itu entah berapa banyak orang masuk Islam sebab lagu itu Pak. Benar Pak, Bapak coba googling sajalah. Saya bagi report berapa orang syahadat. Saya bikin lagu ajal tak menunggu taubatmu, tiba-tiba orang nonton YouTube, dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Asbab perantaraan lagu itu. Jadi ulama yang mengharamkan musik karena melihat mudaratnya, ulama yang membolehkan musik karena melihat manfaatnya. Jadi saya dari sini melihat angka 6, bapak-bapak melihat dari sana angka berapa? Siapa yang betul?
Dua-duanya betul. Jadi bila Bapak dengar ada orang mengharamkan musik, jangan dibantah Pak, jangan didebat. Itu betul kalau dilihat dari sisi mudaratnya. Tapi kalau ada orang ulama yang mengatakan ini musik boleh, Ustaz Somad bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan musik seperti orang yang berkata-kata, kalau baik syairnya baiklah musik itu, kalau tak baik maka buruklah musik itu. Kalau alat itu berkembang Pak, di zaman Nabi belum ada gitar listrik. Kalau orang mengatakan gitar haram, saya mau tanya apa merek gitar di zaman Nabi? Tak ada. Ya paham ya? Itu berkembang. Zaman Nabi cuma ada duf. Duf itu Pak kalau digunakan untuk berselawat Pak, manfaat. Tapi kalau duf itu digunakan untuk dangdutan, joget-joget Pak, rebana, itu jadi haram Pak. Jadi bicara haram musik, bicarakan dulu apa yang dinyanyikan, siapa yang menyanyikan, di mana dinyanyikan, kapan dinyanyikan. Musik itu haram ketika azan berkumandang. Musik itu haram ketika kita genjreng-genjreng main alat musik di dalam rumah Allah, di masjid ini, seperti orang kafir beribadah di tempat ibadat mereka, bernyanyi-nyanyi. Bukan. Faham Pak ya? Musik itu akan haram kalau perempuan seksi menari-nari meliuk-liukkan badannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, ajnabi. Ya. Musik itu akan haram kalau syairnya mengajak maksiat, mengajak orang berzina, mengajak orang bunuh diri, mengajak orang menduakan Allah. Haram. Baca Al-Quran itu bisa haram Pak. Baca Al-Qurannya bisa haram kalau dibaca di dalam WC, bukan pada tempatnya. Atau dibaca ketika khatib sedang khutbah, perintah Allah dengar, kalian baca. Bukan Pak, setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Paham? Bahkan sholat bisa haram Pak. Ini kalau belum masuk Isra, Bapak di sholat nih ditolak sholatnya Pak. Sekarang udah masuk Isra, boleh sholat, pahala haji umrah sempurna. Habis subuh tak ada sholat, ini jos Pak sholatnya. Habis asar tak ada sholat, sekarang sholat, haram sholat. Puasa bisa haram, puasa yang wajib hukumnya di Ramadan time, puasa yang wajib sunnah ketika Senin Kamis bisa haram ketika hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Orang habis korban Pak, dia korban hari Sabtu, hari raya Idul Adha. Kemudian hari Senin bikin posting kawan ini di Instagram Pak. Hai guys, jangan lupa ya puasa sunnah, makan sahur. Itu hari tasyrik Pak. Haram berpuasa. Menikah bisa haram, menikah bisa haram. Kalau antum menikahi wanita yang belum habis iddahnya, baru mati sebulan lakinya, antum sudah nikahi dia, haram pernikahan itu. Paham ya? Jadi Islam itu luas, tak ada yang lebih luas dari Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Islam itu dalam, tak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu indah, tak ada yang lebih indah dari Islam, terlalu indah untuk dirusak. Abang teruslah berkarya, hidup sekali di dunia, umur kita singkat namun karya abadi sampai kiamat. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, silakan gunakan semua potensi yang Allah beri kepada kita, kemampuan yang Allah beri kepada kita untuk mengajak orang kepada Allah. Ingat, satu orang yang dapat hidayah asbab kita itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari, itu lebih baik daripada unta merah satu lapangan, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mungkin itu saja hadirin sekalian, kesimpulannya, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Hati yang baik, hati yang terbebas dari kesyirikan, kehidupan yang baik, kehidupan yang dihiasi oleh sunnah Nabi, solat yang baik, solat yang khusyuk dan khudu di masjid, di tempat azan dikumandangkan di awal waktu. Kalau perlu azan sebelum dikumandangkan kita sudah di masjid. Ilmu yang baik, ilmu yang diiringi dengan zikrullah, sehingga semakin berilmu semakin tawadhu, seperti padi semakin berisi semakin merunduk. Kemudian hati yang baik, hati yang tawadhu, hati yang tak pernah ada kesombongan sedikit pun. Orang sombong diharamkan mencium bau surga Pak. Makanya supaya kita tawadhu, anggaplah semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Ini abangku, ayahku, semuanya, pamanku semua di sini yang lebih tua dari saya, kalian lebih baik dari saya. Kok bisa bang dia lebih baik orang tua? Karena hari lahirnya orang tua itu lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan semua orang yang lebih tua dari saya karena kedekatan mereka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih duluan menyebut nama Allah dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik kecil lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Maka ucapkan hari-hari ke dalam hati kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya.
Bisa Pak diikuti kalimat ini Pak, ini penting nih Pak. Kadang-kadang kembali balik Pak. Sebaik-baik saya seorang lain lebih baik saya, jangan Pak ya. Sebaik-baik saya, coba ikuti Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Letakkan diri kita di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong tak akan mencium bau surga. Lalu orang hati yang amal yang baik, amal yang ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dan fikir yang baik, fikir kematian. Ya. Orang yang sadar dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat, now, sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.